Cari kayunya di mana, Pak? Itu di hutan sana itu. Apa nggak dilarang, Pak? Ya kalau ketahuan polisi hutan ya dimarahi. Tuh, kok bawa arit? Buat apa, Pak? Ya kalau nggak ada yang jatuh ya saya terpaksa ambil yang di atas. Apa itu juga nggak dilarang, toh, Pak? Kalau ketahuan polisi hutan ya dimarahi. Oh, begitu. Ya udah kalau gitu, monggo. Ya monggo monggo. Ada apa, Mbak? Oh, Pak Kades. Ini loh LPG-nya mau jatuh. Ini Dek Wahyuni kan? Iya, saya Pak Kades. Alah Yun. Mbok ya jangan Pak Kades. Panggil aku Seno aja. Kayak dulu itu loh. Iya, gak enak toh, Mas. Sekarang kan Mas Seno jadi petinggi di Desa Wonokerto ini. Yo kalau banyak orang sih yo nggak apa-apa. Tapi sekarang kan yo nggak ada orang. Jadi yo panggil aku Seno aja. Ngomong-ngomong LPG dapat dari mana? Beli di Bapak Gentong kan udah nggak ada. Ini di desa sebelah. Oh, Soalnya masyarakatnya pindah pakai kayu bakar lagi, nggak mau pakai LPG. yo mesti Ayun, Yun. Lihat toh di TV ta. Kalau kita pakai LPG otomatis 3 kilo ini kayak bawa bom di rumah. Ya bukan itu masalahnya, Mas. Pak Kades. Sekarang semuanya pindah dan daya belinya turun untuk beli LPG. Skor ya. Pak Kades, sudah telat kita. Oh iya. Segini aja deh Yun. Saya ada rapat ya toh. Oh ya. Ya, nanti kita ngobrol lagi nanti malam. Oh ya. Ada di rumah toh? Iya ada di rumah. Yes. Ayo. Ya. Silahkan diminum, Nak Kades. Oh, oke Bu. Makasih Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya, jadi selepas SMP itu Dek Yuni ke Jakarta loh Bu. Iya, Nak Seno. Dulu itu setelah bapaknya meninggal, ibu kan nggak mampu menekolahkan dia. Jadi ibu titipkan ke rumah Pak Leknya. Oh, jadi Dek Yuyun di Jakarta sampai lulus SMA? Enggak, Nak Seno. Kebetulan dia kuliah dan sekarang sudah lulus jadi sarjana pertanian. Oh, kok nggak di sana aja kerja Jakarta jadi pegawai negeri atau apalah, di sana kan kota besar Bu. Ya itulah Yuyun, Nak Seno. Dia mau mengerjakan
sepetak tanah peninggalan bapaknya. Ya bagus itu Bu, karena emang sekarang kan ada program pemerintah yang SMD, Apa itu? Sarjana Membangun Desa. Oh. Jadi emang seluruh sarjana yang ada di perkotaan itu emang direkomendasikan atau disarankan untuk kembali dan membangun desanya masing-masing. Oh gitu. Ibu ndak tahu loh, malah baru tahu ini. Ya maklum lah, Ngaseno wong ibu ini dulu ndak sekolah kan. Ya enggak apa-apa Bu, tapi kan putri Ibu kan sekarang sudah sarjana. Iya. Iya, oh iya nak. Seno maafkan ibu ya. Ibu lupa. Mungkin Yuyan juga lupa kalau hari ini Nak Seno mau ke sini. Dia ini sekarang sedang menghadiri undangan rapat. Itu loh, membentuk kepengurusan baru kelompok tani. Oh iya, saya juga baru ingat. Waduh, kayaknya pasti lama itu Bu ya. Ya, nggak tahu juga ya. Gimana ya, yus gini aja. Saya tak pamit dulu aja Bu, karena udah malam. Ya mungkin kapan-kapan atau lain hari pasti saya akan sowan ke sini lagi. Ya baiklah Nak Seno, rumah kami selalu terbuka kok untuk Nak Seno. Ya. Kalau pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Jakmat. Sang di Jakmat. Ora cak mat-matan. Bu, Jumbo. Kalau utangmu nggak kamu lunasi, nanti yang datang preman-preman, tahu kamu? Yang akan ngusir kamu dari gubuk ini. Alamak, tetangga juta. Kok sadis Rp1.200.000 banget. sama bunganya. Itu pesan dari bos. Ya, saya bayar, aku ngerti. Tapi minta waktu. Baik, saya beri waktu 1 hari. Lusa harus lunas. Anu. Anu apa kamu itu? Permisi. Ini Mas Tarno Jembu. Iya, saya Tarno Jembu. Mas siapa? Kenalkan, saya Mas Yongki, pemilik CV Babat Alas Kencana. Saya dengar Mas akrab sama Pak Kades. Iya, ya tergantung, Pak. Maksudnya gimana? Ya bisa kenal, bisa enggak. Ya tergantung. Gimana kalau begini? Kenal nggak? Ya, Ini sekarang. nah Mana? ini baru cocok. Oh, repot. Musuh pejudi baru kalah main ini. Mari masuk, kita bicarakan bisnis Oh, di iya, dalam iya. ruang. Walah, aku tak Bu. Iya, kok saya nggak kesel. Iya Bu. Tadi malam itu habis dari rumah sakit, ibuku kan mau persiapan operasi. Jadi yo begadang aku. Ibu sakit ya, kita roy iki ya. Iya. Ini kenal no, temenku yang pengusaha kayu. Yongki, Pak. Saya Maaf, Pak. Hari libur ganggu. Oh iya. Iya. Gini, Pak. Bantu. Saya mau minta bantuan, Pak. Anu tak, kalau mau ke KTP. Bukan, Pak. Kalau KTP besok aja, kan hari Senin di kantor desa aja. Begini Pak, saya ini mau minta bantuan supaya Pak Kades ini bisa mengeluarkan SKSH, surat keterangan sahnya hasil hutan dari Departemen Kehutanan, Pak. Gitu ya. Iya. Saya pribadi sih nggak ada masalah mau nulis mengeluarkan surat itu. Iya. Cuman saya kan juga harus tahu itu kayunya itu asal usulnya, itu kayunya milik siapa, dari lahan siapa, Iya. dan lain-lain lah. Kayu ini kan saya belinya dari temannya Mas Jembu ini, Pak. Jadi ya pasti salah, Pak. Oh, yang jual temannya Mas Jembu ini. Siapa Bu? Badrun desa sebelah, mas awakmu gak kenal. Iya. Bantu po temanku.
Cinta. Ya apa ya? Begini aja Pak Kades, ini ada uang 10 juta. Uang ini bisa digunakan Pak Kades untuk operasi ibunya. Terima aja Pak Kades, ini bantuan dari saya, ikhlas kok saya ini. Ya Bu ya. Ambil saja, Bu. Ambil saja untuk bisa tambahan biaya operasi ibu kamu. Yun, Assalamualaikum. Mas Seno. Waalaikumsalam. Lagi ngapain ini? Ini lo lihat pembibitan cemara. Oh iya, tadi malam itu aku ke rumahmu dah. Oh gitu. Terus ibumu bilang Hmm. kalau kamu ada rapat. Oh iya, itu kebetulan ada rapat pemilihan ini loh Mas, ketua kelompok tani Hmm. di balai desa. Oh iya. Terus yang jadi ketuanya? Ya saya Mas. Wah, ya wis. Selamat ya. Oh iya, makasih. Oh iya. Wis. Oh iya, nanti siang Iya. itu di balai desa ada penyuluhan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Iya. Nah, kan cocok kan dengan kelompok tanimu? Iya. Datang yo. Oh iya, insya Allah datang. Iyalah ya. Ya wis, aku gitu tok ae lah. Iya. Tak pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul bersama. Selamat datang Ibu Wahyuni. Jadi Mbak Wahyuni ini adalah ketua kelompok tani Tanah Makmur yang baru. Dan selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, temu warga kita kali ini adalah saya akan perkenalkan Bapak Gatot. Bapak Gatot, beliau adalah dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang nantinya beliau akan memberikan pengarahan mengenai melestarikan hutan, melestarikan lingkungan, dan juga mengajak kita untuk sama-sama menjaga agar lingkungan kita menjadi lestari, indah, dan sebagainya. Jadi saya tidak usah lama-lama, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Gatot untuk memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada warga ini. Dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah, Pak Dari, Ketua Kelompok Tani Wanakamur, warga Desa Wonorto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sebagai petugas kehutanan Dinas Provinsi Jawa Timur akan memberikan sosialisasi tentang kelestarian hutan di Jawa Timur ini. Seperti diketahui bahwa kawasan hutan di Jawa Timur ini ada 3. Yang pertama adalah kawasan konservasi, yang kedua adalah kawasan lindung, dan yang ketiga adalah kawasan produksi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, di Desa Wonokerto ini masyarakat sudah terbiasa memakai bahan bakar kayu. Jadi kelestarian hutan
terutama di kawasan konservasi ini sudah mulai terganggu. Banyak penduduk yang memakai bahan bakar dari kayu bakar, sehingga lama-kelamaan kawasan hutan ini akan menjadi kritis dan hulu. Seperti Bapak-Bapak ketahui bahwa kawasan Taman Hutan Raya atau disingkat Tahura ini dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Jadi Tahura ini mempunyai tujuan, yaitu sebagai koleksi tumbuhan, flora, dan fauna, baik yang asli maupun yang tidak asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Demikian penjelasan singkat ini. Mungkin dari Bapak-Bapak ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak yang di tengah. Nama saya Jumail Gendut, Pak, dari Desa Wonokerto. Monggo, silakan Pak. Kalau Mantri, saya ini kan orang miskin. Jangankan untuk beli LPG sama minyak tanah, untuk makan saja sudah sulit. Masa pemerintah kok kejam sekali, cuma motong ranting di hutan aja nggak boleh. Jadi begini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Tahura ini merupakan kawasan konservasi, kawasan yang dilindungi. Jadi baik itu ranting tua, dahan ataupun pohon itu merupakan aset negara. Di beberapa tempat yang saya temui, itu pertama-tama memang masyarakat itu yang diambil adalah dahan tua, kemudian batangnya. Jadi lama-lama pohon-pohon kita juga dibakar. Kalau kita biarkan terus-menerus, ini akan menyebabkan hutan ini menjadi gundul. Saya pikir demikian, Bapak. Paham? Baik. Terima kasih. Silakan, mungkin ada Bapak-Bapak lagi yang mau bertanya. Oh, iya, saya Pak. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya Pak Samsu, asli Desa Wonokerto sini. Mau menanyakan, Bapak saya kemarin juga ditanya sama Ketua Kelompok Tani, Mbak Yuni, masalah arit. Kalau bawa arit ke hutan itu hukumnya apa, Pak? Demikian pertanyaan saya, Pak Mantri. Terima kasih. Sesuai dengan Undang-Undang 41 Tahun 99 tentang kehutanan, Pasal 50 ayat 3 huruf K, barang siapa memasuki kawasan hutan dengan membawa alat-alat yang lazim untuk digunakan menebang, membelah ataupun memotong kayu tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam pidana paling lama 3 tahun penjara dan denda paling besar 1 miliar rupiah. Saya kira demikian Bapak-Bapak. Mungkin ada pertanyaan lain? Monggo Bapak. Saya Pak. Silakan Bapak siapa? Nama saya Gimin Pak, dari Desa Wonokerto. Monggo Pak Gimin. Saya ini punya kambing banyak Pak. Yang saya angon kadang-kadang masuk hutan. Masa makan rumput di hutan yang tidak ada harganya tidak diperbolehkan Pak. Gimana solusinya Pak? Memang benar Pak Gimin. Sesuai dengan Undang-Undang 41 Tahun 99 tentang kehutanan, Pasal 50 ayat 3 huruf I, setiap orang dilarang menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Kalau melanggar pasal ini, diancam hukuman paling lama 3 bulan penjara dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Mana saya bisa tahu Pak? Kalau kambing saya masuk hutan, masuk kawasan Tahura Pak. Lalu kambing saya nggak punya otak Pak. Jadi gini Pak Gimin, memang sulit membedakan antara batas kawasan hutan dengan lahan yang Bapak punyai. Karena banyak pal batas yang hilang, rusak, ataupun dipindah secara sengaja. Oleh karena itu saya mohon bantuan Pak Gimin dan masyarakat Desa Wonokerto ini untuk menjaga pal-pal batas supaya kelihatan batasnya itu. Jadi kalaupun kambingnya tidak tahu, Pak Gimin nanti akan tahu, oh ini loh batas kawasan hutan yang kami sendiri dilarang untuk masuk kawasan hutan untuk menggembalakan ternak. Saya pikir demikian Pak Gimin. Mungkin Pak Gimin paham? Paham Pak. Yang lainnya juga paham Pak nggih? Terima kasih. Pak, ada pertanyaan? Monggo Bu. Saya ini kan ketua kelompok tani yang baru.
salah satu program yang akan kami lakukan yaitu membantu program pemerintah untuk melestarikan hutan dengan cara menanam cemara. Nah, yang mau saya tanyakan yaitu bagaimana cara mendapatkan bibit cemara itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak atau Bu Yuni. Jadi begini, kelompok taninya Wana Makmur ya Bu ya. Jadi kalau Ibu ingin membutuhkan bibit ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau lahannya itu adalah hutan milik rakyat, Ibu bisa menghubungi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten setempat atau Kepala UPT Kementerian Kehutanan, bisa juga ke BBGAS, Balai Pengelolaan Gas Berantas, gas sampean, ada semua. Itu kalau lahannya adalah di kawasan hutan milik rakyat, hutan rakyat namanya. Kemudian kalau kawasan hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani, Ibu bisa menghubungi Perhutani, ada program yang namanya PHBM, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Itu di sana disediakan kawasan dengan rentang waktu 2 tahun. Bisa bekerjasama dengan Perhutani, 2 tahun itu bisa tumpang sari, bisa menanam jagung, palawija, empon-empon dan sebagainya. Kemudian setelah 2 tahun, ini areanya bisa pindah lagi selama tanaman pokoknya itu sudah setinggi yang sudah ditentukan oleh Perhutani, tidak boleh ditanami oleh tanaman tumpang sari. Itu di kawasan Perhutani. Kemudian kalau di kawasan konservasi, Ibu bisa melihat di lapangan itu kami punya bibit cemara, ada kesek, ada suren, ada anggur dan sebagainya. Ibu bisa menghubungi petugas standar setempat. Itu monggo, bibit bisa kami berikan kepada kelompok tani untuk ditanam di kawasan hutan yang gundul, gersang dan sebagainya. Mungkin ada yang belum dimengerti oleh. Terima kasih. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, waktu selanjutnya kami serahkan ke Pak Lurah dan Pak Cari untuk memutar film bencana yang nanti Bapak-Bapak akan mengetahui sedemikian hebatnya, sedemikian dahsyatnya bencana yang terjadi di sekitar kita. Monggo Pak Cari.
demikian Bapak-Bapak, kalau kita ini semuanya ikut berpartisipasi untuk melestarikan kawasan hutan, hutan ini adalah sebagai paru-paru dunia. Jadi seperti Bapak yang lihat tadi di video, demikian hebatnya bencana yang terjadi karena akibat ulah manusia yang menebang, menjarah, dan membalak hutan, serta membakar hutan dengan sengaja. Akibatnya seperti itu. Apakah Bapak-Bapak di Desa Wonomerto ini mau desanya seperti itu tadi? Tidak. Saya pikir demikian Bapak Pak Lurah dan Pak Cari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapan Bapak, baik sengaja ataupun tidak. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Bu, inilah kawasan pembibitan, kawasan konservasi Tahura. Jadi bibit-bibit ini dengan bekerja sama dengan kelompok tani yang dipimpin, bisa Ibu menghubungi petugas di sini. Kami akan memberikan secara gratis seperti yang diminta. Namun dengan catatan tidak boleh diperjualbelikan. Jadi biasanya di tempat kita di Tahura itu kalau melakukan regenerasi atau penghijauan, setiap hektarnya itu 400 bibit. Jadi kalau 2 hektar ya 800. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, yang ada di persemaian ini adalah bibit cemara gunung, ada kesek, ada suren, ada gagar, dan ada juga tanaman-tanaman hutan yang lainnya. Tanaman cemara gunung ini yang gampang dicuri oleh masyarakat kita, karena memang tanaman ini mudah untuk bahan bakar kayu bakar. Jalan Bu, monggo. Yang kita lihat yang lainnya. Nggak ada. Kalau ada hutan nggak buka, ada hutan itu. Gimana kabarnya Ibu Mas? Ya alhamdulillah, sekarang masih rawat jalan. Terus kamu gimana? Aku kenapa? Nggak ada rencana balik ke Jakarta tak? Enggak, ngapain juga ke Jakarta Mas? Sudah nggak ada yang tunggu. Oh ya barangkali aja ada seorang yang menunggu. Siapa juga sih yang mau sama anak desa yang nggak mau seperti aku? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa Mas? Ya pokoknya alhamdulillah. Itu pertanda kamu belum laku. Ah, bisa aja kamu. Ya iyalah, ya lah nanti kan pasti laku. Masuk. Tuh, kamu Bu. Mau apa lagi di sini? Mau merayu apa lagi? Saya mau minta maaf Pak Kades. Ya sudahlah, kali ini tak maafkan. Tapi sementara ini kamu jangan muncul dulu di hadapanku. Aku muak lihat tampangmu. Paham kamu? Paham kamu? Hei, dua sahabat nih kalau bertengkar seru juga. Pak Gatot, monggo. Nah, gini Pak Lurah, saya tidak duduk kalau pahlawan yang satu ini tidak dipersilakan. Pahlawan, siapa Pak pahlawan? Monggo. Gini Pak Lurah, di wilayah konservasi Tahura ini ada oknum yang merusak kawasan hutan, menebang, menjarah. Dia ini adalah Yongki dan sudah ditangkap oleh petugas kehutanan. Yongki. Ya terus gimana? Jadi begini Pak, kami
mendapat informasi dari Pak Tarno Jembut ini bahwa ada pencurian kayu. Semenjak kejadian di rumah Pak Kades, Ya. Pak Kades kan nggak mau menerima sogokan dari Pak Yongki. Ya setelah itu saya mulai sadar dan melaporkan kejadian ulah Pak Yongki itu tadi ke polisi kehutanan. Ya syukurlah kalau begitu Pak Gatot, Pak Sam, dan kamu Tarno. Semula saya khawatir kalau saya ikut terlibat ya gara-gara Tarno ini. Padahal saya nggak menerima uang tersebut. Ya wis Tarno, terima kasih ya. Ya, iya wis paham aku. Nanti utangmu tak selesaikan. Tapi ingat lo yo, ojo main judi lagi. Swear saya janji. Janji, tapi laksanakan. Beres bos. Terus gini Pak Gatot, Pak Sam, dan kamu no, yang saya mohon bantuannya. Jadi dalam waktu dekat ini saya itu mau menikah. Nah, begitu anak muda. Saya tahu 100% siapa calonnya. Saya siap membantu. Mbak Yuni toh? Ya. Ya, selamat Pak Lurah. Saya tunggu. Ya, matur nuwun, makasih. Sama-sama. Ya, makasih Pak, makasih.